Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah analisis kita. Hari ini, jujur aja kita bakal ngebahas satu studi kasus yang super duper menarik. Gini, harga emas global itu lagi gila-gilaan ya, udah mendekati rekor $5.000 per troy ounce. Tapi, di tengah pesta harga emas ini, ada satu perusahaan tambang kita, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk atau kode sahamnya SQMI, yang malah operasinya lagi tertunda. Aneh kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal masalah. Justru ini bisa jadi peluang raksasa kalau mereka bisa dikelola dengan tepat. Biar gampang ngebayanginnya, situasinya tuh kayak gini. Bayangin kalian punya kebun durian yang luas banget. Terus tiba-tiba harga durian di pasar lagi meledak. Mahal banget. Kalian harusnya untung besar kan? Tapi masalahnya, jalan masuk ke kebun kalian itu tertutup longsor. Jadi pohon-pohonnya belum bisa dipanen. Nah, persis kayak gitulah teka-teki SQMI sekarang. Mereka tuh literally lagi duduk di atas potensi yang luar biasa besar, cuma ya itu tadi, tantangan utamanya adalah gimana caranya ngebuka akses ke kebun mereka lagi. Dan ngomong-ngomong soal momentum, proyeksinya tuh benar-benar luar biasa. Berdasarkan laporan ICDX dan proyeksi dari institusi-institusi raksasa dunia, kita ini lagi masuk ke siklus super emas loh. JP Morgan bahkan memproyeksikan harga emas bisa nembus ke $6.300 AS per troy ounce di akhir 2026 nanti. Gila kan? Momentum harga segede ini nih yang jadi katalis utama atau pendorong utama kenapa cerita SQMI ini jadi sangat layak buat kita bedah hari ini. Oke, biar pembahasannya enak, kita punya roadmap nih. Kita bahkan mulai dari ngeliat siklus super emas 2026, terus kita bedah harta karun Ciemas, lanjut ke realita operasionalnya sekarang, masuk ke jebakan pajak ekspor, terus ngebahas skenario mitra strategis, dan terakhir kita timbang-timbang bareng. Ini tuh sebenarnya jebakan nilai atau justru peluang? Kita masuk ke bagian pertama, siklus super emas 2026, konteks dan proyeksi global. Ketegangan geopolitik global dan tren orang-orang lari ke safe haven asset itu bikin bank sentral di seluruh dunia lagi rajin-rajinnya ngeborong emas. Proyeksi dari institusi besar itu kompak banget meyakinkannya. JP Morgan naruh di 6.300, UBS di 6.200, dan Goldman Sachs masang target di $5.400 AS. Buat negara kita, dan khususnya buat perusahaan yang punya cadangan emas di dalam tanah, wah ini artinya ada potensi lonjakan nilai yang masif banget pastinya. Ini sangat menguntungkan di atas kertas. Lanjut ke bagian kedua, proyek emas Ciemas, harta karun yang terverifikasi. Sekarang pertanyaannya, emangnya SQMI ini beneran punya barang nyatanya? Jawabannya, ya ada kok. Mereka punya proyek emas Ciemas di Sukabumi, Jawa Barat. Dan ini bukan juga tanah kosong ya, mereka punya fasilitas fisik yang nyata, yaitu pabrik pemprosesan dengan kapasitas 500 ton per hari. Malah secara desain teknis, pabrik ini kedepannya dirancang supaya bisa di-upgrade kapasitasnya sampai 1.500 ton per hari. Jadi asetnya benar-benar ada. Terus seberapa banyak sih harta karun yang mereka simpan? Di 6 prospek utama mereka, berdasarkan laporan independen IQPR dengan standar George 2012 yang dirilis tahun 2018 lalu, ada estimasi sumber daya sebesar 46.058 kg emas murni. Itu setara sama 1,48 juta troy ounce. Coba dibayangin kalian kaliin angka itu sama harga emas yang ribuan dolar sekarang. Wah, valuasinya benar-benar fantastis. Memang sih data ini umurnya udah sekitar 7 tahun dan pastinya butuh update eksplorasi lagi. Tapi tetap aja potensinya luar biasa. Masuk ke bagian ketiga, realita operasional, operasi yang ditangguhkan. Nah, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Di satu sisi, kita punya katalis eksternal yang luar biasa, di mana harga emas lagi rekor di atas $5.000. Tapi di sisi internal, realitanya agak berbeda. Desember 2024 kemarin, curah hujan tinggi dan banjir bikin operasi tambang mereka terpaksa masuk ke mode pemeliharaan esensial demi keamanan dan perbaikan. Saat ini, belum ada aktivitas eksplorasi baru yang dilaporkan buat kuartal 4 2025 sampai kuartal 1 2026. Jadi, fokus mereka sekarang itu benar-benar cuma ngerawat aset fisik yang ada, biar semuanya siap pakai pas nanti operasional jalan lagi. Tapi tenang, manajemen nggak tinggal diam kok. Mereka udah nyusun strategi pemulihan 3 tahap yang menurut saya sangat logis dan terstruktur. Pertama, selesain dulu nih pemeliharaan fasilitasnya. Kedua, mereka bakal mulai proses produksi dari biji oksida di tambang terbuka yang emang lebih gampang diproses. Terus ketiga, baru dia pelan-pelan transisi ke biji campuran. Nah, eksekusinya kapan? Ini sangat bergantung sama transisi musim hujan dan tentunya kesiapan modal kerja buat muter rodanya lagi. Bagian keempat, jebakan pajak ekspor.
tantangan regulasi di tahun 2026. Selain urusan cuaca, ada satu lagi nih tantangan, yaitu regulasi. Pemerintah kita kan lagi kenceng-kencengnya dukung hilirisasi ya. Aturannya simpel, makin murni emasnya, makin kecil pajaknya. Masalahnya, SQMI ini sekarang memproduksi yang namanya gold door atau emas semi murni. Jadi, kalau harga emas dunia terbang ngelewatin $3.200, mereka otomatis kena tarif biaya keluar maksimal yang 15%. Solusinya tuh jelas banget. Ini harusnya jadi insentif buat mereka upgrade fasilitas biar bisa ngasilin emas murni alias minted bars supaya bebas bea. Tapi ya gitu, buat langkah strategis ini kan butuh suntikan modal baru kan? Nyambung soal modal, kita masuk ke bagian kelima, skenario mitra strategis sang penyelamat utama SQMI. Baru-baru ini, pemegang saham menyuntikkan dana segar sekitar 11,5 miliar rupiah lewat skema merit deal. Dan ada juga potensi tambahan dari call option 50 juta saham di harga Rp50 yang berlaku sampai Juni 2026. Dana awal ini dialokasiin 70% buat capex Ciamas dan 30%-nya buat modal kerja. Ini langkah awal yang sangat positif sih, tapi jujur aja, buat mengoptimalkan potensi tambang sepenuhnya, SQMI butuh banget mitra berskala besar loh. Kabar baiknya, dengan bantuan arranger berpengalaman kayak Kong Hon Kai dan Ali Fahmi Jawas, udah ada pihak lokal maupun internasional yang nyatain minat yang kuat loh. Nah, ada tenggat waktu yang benar-benar penting nih di tanggal 31 Mei 2026 terkait penyelesaian utang induk sebesar 281,4 miliar rupiah. Ini bukan cuma sekedar batas waktu, tapi justru ini adalah momen negosiasi terbaik. Dengan harga emas yang lagi terbang mendekati $5.000 AS, daya tawar SQMI buat mikat mitra strategis masuk sebelum Mei 2026 itu lagi ada di titik paling tinggi. Kita sampai di bagian keenam, jebakan nilai atau peluang. Mari kita timbang buktinya. Kalau kita lihat, sisi optimisnya tuh kuat banget. Aset fisik tambangnya ada dan terverifikasi, harga emas lagi mencetak rekor sejarah, dan minat dari calon mitra juga nyata. Tapi, kita juga harus tetap realistis. Sahamnya saat ini masih disuspensi, ada kebutuhan pembaruan data eksplorasi yang dari 2018 itu, dan penyelesaian utang di bulan Mei 2026 emang menuntut manajemen buat ambil langkah strategis sesegera mungkin. Pada akhirnya, kasus SQMI ini benar-benar studi kasus edukasional yang sangat brilian buat kita amati. Model bisnisnya di atas kertas luar biasa, asetnya nyata banget, dan momentum harga emasnya super sempurna. Yang menentukan nasib perusahaan ini ke depannya mungkin bukan cuma seberapa tinggi harga emas bisa naik, tapi siapa sih mitra strategis yang bakal melangkah masuk sebelum Mei 2026. Buat kalian yang ngikutin, pantau terus deh pengumuman dari BEI, karena pencabutan suspensi saham bakal jadi sinyal pertama yang paling krusial. Oh ya, ingat ya, analisis ini murni sebagai sarana edukasi, bukan rekomendasi keuangan buat beli atau jual. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah kasus kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.